Oh, sebegitu gentingnya di Mertoyudan banyak Habib atau bagaimana Pak Ketua? Pergerakan pengaruhnya yang cukup mempengaruhi warga. Pasang pagi, sore harus sudah dibongkar. Dipasang sore, pagi harus dibongkar. Setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Apa panjenengan siap, Pak? Siap. Teman-teman semua sepakat untuk siap berjuang apapun yang terjadi. Siap demi marwah Rasulullah. Insya Allah siap untuk selalu berjuang jalan Allah. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video bersama saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dari Mertoyudan. Mertoyudan itu Kabupaten Magelang ya. Begitu semangatnya, begitu antusiasmenya bergabung dengan PWLS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ketika ditanya berjuang itu kan harus ada pengorbanan. Siap apa tidak berkorban? Dengan nada yang tegas, saudara-saudara kami dari Mertoyudan menjawab, siap. Siap, saudara-saudaraku. Karena apa? Kenapa kami terus menyuarakan ini? Karena pengaruh yang dihembuskan oleh para kabib double ini memang sangat berbahaya. Ya, mempengaruhi doktrinnya itu, ini ya narasi-narasi yang dibangun, framing-framing yang dibangun ini kan sangat berbahaya, termasuk pemalsuan makam, terus distorsi sejarah. Ini kan harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, wah, kebanggaan kita akan hilang, sejarah kita akan diarahkan menuju sejarah versi mereka, dan kita semua tahulah bagaimana perilakunya para kabib, dari yang kasar, yang sedang, yang kalem, sama saja kan. Mereka selalu mengunggulkan golongan mereka saja. Bukti sudah ada di depan mata, saudara-saudaraku. Kalau hari ini kita cuma diam, berada di zona aman dan nyaman, apakah kita tidak sayang kepada negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah kita tidak sayang kepada generasi muda kita yang akan datang? Kita rela mereka dicekoki oleh ajaran-ajaran halu, ajaran-ajaran khurafat yang selalu mengunggulkan golongan mereka, biar mereka itu dianggap ras yang paling mulia, paling kuat, paling mahal segala-galanya lah. Padahal faktanya tidak ada apa-apanya. Iya kan? Bagaimana Kiai Said menjelaskan, tidak ada satupun golongan ulama yang diakui Islam itu berasal dari Yaman. Termasuk yang menyebarkan Islam di Nusantara ini tidak ada satupun berasal dari Yaman. Akan tetapi mereka bikin narasi, bikin framing bahwa Wali Songo itu al-Yamani. Bukan hanya itu saja. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu ceramahnya, seorang kabib yang terkenal itu mengatakan Tohal Yamani. Toha nama lain dari baginda Nabi Muhammad SAW, itu berasal dari al-Yamani. Nah ini sebuah fakta, sebuah bukti nyata yang seharusnya menyadarkan, termasuk saudara-saudara kami yang ada di Mertoyudan Magelang ini. Dengan adanya fakta, data, kelakuan, perilaku para kabib yang tiap hari double ke sana kemari, tentu ini akan menyadarkan banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, tersadarkan dari ta'assub fanatik buta, sehingga mereka dengan sukarela bergabung dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Menarik, saudara-saudaraku. Jadi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini salah satu organisasi yang menjawab tantangan hari ini. Ketika orang berdiam diri, ya kan, berada di zona aman dan nyaman, cuma PWLS yang berani berhadapan dengan kabib sang pengaku cucu Nabi. Ya,
dan resikonya besar. Mereka selalu menebarkan fitnah, selalu menebarkan ujaran kebencian kepada para pengikutnya untuk mempengaruhi, sehingga para umat ini kalau tidak mewaspadai gerakan-gerakan mereka itu bisa adu jotos sesama pribumi. Mereka mengadopsi ajarannya Belanda, Divide et Impera. Hari ini mereka menelusup ke berbagai lini. Pokoknya kalau ada celah sedikit saja yang memberi celah dukungan kepada mereka, mereka akan masuk dan akan mempengaruhi. Ini suatu kelicikan. Akan tetapi kita harus paham, tujuan kita bukan karena kebencian, tidak. Akan tetapi tujuan kita adalah memberikan edukasi, penyegaran, ya, agar saudara-saudara kita ini tercerahkan dari doktrin-doktrinnya para kabib yang selalu mengunggulkan golongan mereka saja. Fakta data sudah banyak, saudara-saudaraku, bukti nyata sudah ada. Kalau hari ini kita diam, berada di zona aman dan nyaman, kita tinggal tunggu saja bagaimana Nusantara akan dikuasai mereka. Banyaknya makam-makam palsu yang bertebaran seantero Nusantara. Ini kan tentu menjadi perhatian yang harus kita sikapi dengan tegas. Tentu ini sesuatu yang sangat berbahaya. Generasi muda kita akan dicekoki dengan sejarah-sejarah palsu buatan mereka. Makam-makam pribumi yang terkenal ini berubah namanya menjadi kabib. Ya kan, tokoh-tokoh Nusantara yang terkenal, mulai dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan yang lain-lain banyak sekali. Ini sebuah realita, sebuah bukti bagaimana kelakuan mereka. Ya, tiada lain tiada bukan untuk menguatkan mereka bahwa mereka itu tokoh yang berpengaruh. Mereka adalah ras yang jasanya itu besar di Nusantara, pada bohong belaka. Termasuk mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Sampai detik ini mereka tidak bisa buktikan, kan? Ya, mereka ya sudah, mereka itu ya mempunyai genetika tukang ngibul, ya. Mungkin kalau tidak berbohong satu hari saja, kepalanya bisa pecah, pusing gitu kan. Ya sudah, mereka itu siapa kita harus tahu. Akhirnya sadarlah, ya, termasuk saudara-saudara kami yang ada di Mertoyudan Magelang ini. Wow, itu luar biasanya itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.